المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر وعبده وأعز جنده أهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hamba Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak ada kata yang paling mulia di pagi hari yang penuh barokah insyaallah kecuali kita hanya bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata syukur itu Allah langsung tempatkan di surat nama Ibrahim itu sendiri. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Dan Allah tempatkan juga di dalam surat Ibrahim tentang bagaimana pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir kaum muslimin, kaum muslimat hamba Allah dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Dan efek dari semua itu insya Allah Allah akan tambah kesyukuran itu. Allah akan berikan kepada kita rezeki yang melimpah dan bahkan mungkin min haitsu la yahtasib, dari hal yang tidak kita duga-duga. Dan selanjutnya Allah pertegas, ketika kita tidak bersyukur di hadapan Allah, Allah sandingkan kata syukur dengan azab. Nauzubillah summa nauzubillah. Begitu pentingnya bersyukur. Artinya kata syukur begitu sama penting dengan azab. Artinya kalau kita tidak bersyukur, siap-siap kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ini yang pertama yang harus kita ucapkan dalam lubuk hati yang kita paling dalam. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga besok di yaumil akhir kita mendapatkan tempat yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kaum muslimin hamba Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan selawat kita. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 25 nabi dan rasul, satu-satunya nabi besok yang bisa memberikan syafaat, yang akan menyelamatkan kita semua nanti. Dari 25 nabi dan rasul, ingat, hanya satu nabi yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah, yang mana di saat itu tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali hanyalah Rasulullah SAW. Supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah, Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita tidak bertemu dengan beliau, tapi beliau tinggalkan supaya kita dapat syafaat. Iqra'ul Quran
Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Tugas dan tanggung jawab kita yang paling tinggi adalah supaya kita layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti yaumil akhir adalah pegang teguh dua peninggalan beliau, Iqra'ul Quran. Itulah dia Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita ada di barisan terdepan ketika kita maksimal hidup dengan Quran, ketika kita hidup di dunia ini, dan kita ada di absen di awal oleh Rasulullah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin hamba Allah, pada kesempatan yang pendek ini terutama khatib dan kita semua yang hadir, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman, bukan karena yang lain-lain. Kita hadir di tempat ini rela meninggalkan seluruh aktivitas kita, rela berpanas-panas, berpagi-pagi. Tujuan kita cuma satu, supaya kita mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang didapatkan oleh kaum muslimin, kaum muslimat. Hampir 2,6 juta mereka sedang berkumpul di Arafah pada saat yang sama. Harapannya juga begitu, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Hadir di Arafah mengingat hasibu anfusakum qabla an tuhasab, menghisap-hisap diri, memohon kepada Allah semua kelalaian-kelalaian yang pernah kita lakukan, mungkin 10 tahun, mungkin 30 tahun, terutama sejak kita mulai dan balik dan berakal. Dan di tempat ini kita juga bermohon, mari kita berpacu berlomba menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian, kata Allah, dan carilah bekal, dan sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Pangkat jabatan, wajah kita, harta kita, dan semua itu tidak dinilai oleh Allah. Cuman ketika kita bisa mengolah semua pemberian Allah, nikmat Allah itu untuk taat dan takut kepada Allah, bukan hanya sekedar bertakwa. Mungkin ketika kita bertakwa di hadapan Allah, alhamdulillah. Kenapa? Kita dapat warisan dari orang tua kita. Mungkin ada di antara kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir, ada di antara orang tua kita tidak dilahirkan dalam keadaan muslim. Dan hari ini kita bertemu dengan iman, bertemu dengan Islam, alhamdulillah. Tapi bagi kita yang diwariskan, yang mendapat jatah, mendapat harta turunan takwa dari orang tua kita, itu tidaklah cukup untuk bekal kita di hadapan Allah. Makanya Allah katakan kata takwa, haqqa tuqatih. Apa beda ketakwaan kita? Apa hubungan baik kita yang berbeda dengan orang lain di hadapan Allah Subhanahu? Kata takwa di sini bukan hanya sekedar bertakwa, kata Allah, tapi haqqa tuqatih. Harus ada beda ketakwaan kita. Apakah semua orang bertakwa? Benar. Apakah semua orang mendapatkan haqqa tuqatih? Belum tentu. Dan inilah kesempatan emas. Kesempatan emas yang disediakan oleh Allah untuk kita, kaum muslimin hamba Allah, datangnya hari raya Idul Adha. Dan ini adalah contoh yang sudah mungkin selama ini kita mengawang-awang mengartikan apa sih? Apa benar itu takwa? Apa benar haqqa tuqatih? Dan kita lihat, insya Allah kesempatan yang pendek ini kita manfaatkan untuk mencontoh suri toladan yang sudah dibuktikan haqqa tuqatih, yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita mati, khatib insya Allah akan mati, kaum muslimin semua akan mati. Tapi Allah tak rela kalau kita hanya sekedar membawa bekal takwa. Yang ingin Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dengan haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Inilah contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Haqqa tuqatih yang seperti apa yang melakukan? Coba lihat kaum muslimin hamba Allah, dan pelajaran yang kita ambil sejak mulai beliau dilahirkan ke bumi, dilahirkan dalam kondisi orang tua yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ini seandainya terjadi dalam diri kita, wala alam bisawab, apakah kita bertemu dengan haqqa tuqatih? Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencontohkan, dan bahkan kaum muslimin hamba Allah, nama beliau diabadikan di dalam Quran. Dan ingat, setiap nama yang diabadikan di dalam Quran pasti itu adalah nama-nama orang-orang yang terbaik dan atau orang-orang yang paling terjelek dalam kehidupan dunia ini. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan nama di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Ibrahim.
Kenapa beliau dicatat? Kenapa nama beliau disebut dalam sehari 17 kali kita baca dalam ruku dan sujud kita? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim. Disebut setiap hari. Setiap nama yang sering kita sebut pasti dia punya prestasi, pasti dia punya pekerjaan, amal-amal soleh. Dia mempunyai sesuatu yang disebut-sebut. Kenapa? Karena dia punya prestasi dalam kehidupannya. Dan ingat kaum muslimin hamba Allah, ternyata ujian demi ujian yang dilakukan, yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bukanlah bukti benci Allah kepada beliau. Tapi dengan ujian itulah Nabi Ibrahim sampai hari ini 14 abad yang lalu, nama beliau masih harum sampai hari ini. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terutama untuk kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, ketakwaan, usia yang sudah lanjut, yang sudah balik dan bahkan sudah memiliki cucu dan segala macam, perlu kita evaluasi. Sudah sejauh mana kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim kita sebagai seorang ayah ketika kita diberikan amanah dalam keluarga kita. Jangan-jangan selama kita mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ayah, kita tidak bisa mentaladani beliau. Dan bahkan kita sudah melakukan Hari Raya Idul Adha, melaksanakan Idul Adha berulang-ulang dalam kehidupan kita. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjadi sebuah contoh, suri teladan dalam kita sebagai seorang ayah. Menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, menjadi pemimpin di masyarakat, bahkan di seluruh dunia. Kenapa Nabi Ibrahim begitu namanya, kalau bahasa orang hari ini ada viral? Padahal kita tidak tahu bagaimana wajahnya, bagaimana bentuknya, kita nggak tahu. Tapi Allah yang mengabadikan, karena beliau punya prestasi yang sangat luar biasa. Dan prestasi ini yang disebut haqqo tuqatih, dan tidak masuk kalau kita masuk akal kita. Kalau kita tahu, kalau kita terima dengan akal, nggak mungkin. Sejak mulai lahir Allah hadapkan ujian ketika beliau mencari Allah Subhanahu wa taala. Harus berhadapan dengan orang tua, harus berhadapan dengan penguasa yang saat itu na'udzubillah subhanahu. Selesai ujian tidak, dan akibatnya Nabi Ibrahim harus dibakar dengan segala konsekuensi yang beliau katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hatta beliau harus dibakar karena untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah, selesaikah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Belum selesai. Ketika beliau mendapatkan ujian selanjutnya yang lebih berat, di usia lebih kurang 80-an tahun, di usia sudah renta. Dan di saat itulah beliau berdoa kepada Allah, dan ini pelajaran untuk kita. Rabbi habli minas shalihin. Beliau minta kepada Allah seorang generasi, seorang anak. Bukan hanya seorang anak, tapi generasi yang bisa mewariskan agama Allah, yang bisa mewariskan Islam. Dan akhirnya Allah melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Masya Allah, Allah kabulkan semua itu. Tapi selesai ujian, di saat dalam perjalanan Nabi Ibrahim dilihat oleh Allah, kecintaannya tidak lagi murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang perintah untuk menyembelih anak. Kalau keterima di akal kaum muslimin hamba Allah, bapak-bapak, tanyalah, mungkinkah kita punya seorang anak, dan anak itu mungkin paling anak kita benci dalam kehidupan kita, beranikah kita menyembelihnya? Nauzubillah, mungkin kita tak sanggup. Tapi Nabi Ibrahim diberikan seorang anak namanya Ismail, anak soleh, ya qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imam, dan dia suatu saat akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi karena ini adalah perintah Allah, dia mencintai Allah di atas segala-galanya, akhirnya dia lakukan itu. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cerita demi cerita, tidak hanya dengan anak, beliau juga sukses memimpin istri beliau sebagai istri yang soleh bagi ibu-ibu kami, umi-umi kami, dan para istri-istri. Sudahkah kita juga menisbatkan diri kita, membimbing anak-anak kita menjadi Siti Hajar, sehingga anak-anak kita
Anak-anak ini adalah investasi yang abadi yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mati anak Adam, kata Rasulullah SAW, habis segala amalan manusia kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, ilmun yantanfa'un bih, waladun sholih. Ketika berbicara masalah shadaqatun jariyah, berbicara masalah ilmu, dan yang paling mungkin akan membela kita di hadapan Allah adalah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan mencintai kita, Allah tidak akan menyayangi kita, Allah tidak akan mengampuni kita sebelum kita mau mengorbankan apa yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Itulah contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau sudah mengorbankan seluruh yang ada dalam diri beliau, termasuk diri beliau sendiri menjadi jaminan rela dibakar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah haqqatu qatih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin hamba Allah, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah ini? Berulang kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Seharusnya apalagi ini tahun-tahun kita harus menentukan masa depan Republik Negeri kita cintai. Jangan sampai kita tidak menjadikan tauladan terbaik kita Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi qudwah dalam kehidupan kita. Sukses secara pribadi, sukses dalam rumah tangga, sukses bersama anak-anak dan masyarakatnya. Kaum muslimin hamba Allah, insya Allah ujian Nabi Ibrahim, setiap episode yang begitu berat dan tidak akan mungkin bisa sanggup kita lewati. Dan insya Allah itu tidak akan bisa kita. Dan insya Allah tidak akan sampai untuk kita ujian seperti itu. Tapi ada dalam hal lain kaum muslimin hamba Allah. Hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Apa yang bisa kita hisab dari perjalanan ini sebelum nanti kita bertemu dengan Allah? Di antaranya yang pertama, insya Allah Allah hanya meminta kepada kita pengorbanan terbaik, tidak akan mengorbankan anak kita, baik pikiran kita, baik perasaan kita, baik harta kita. Allah hanya minta kepada kita, lihatlah kaum muslimin hamba Allah, ketika Allah meminta kepada kita waktu-waktu terbaik kita. Makanya mulai hari ini ke depan, setelah hari Idul Adha ini, hari pengorbanan ini, mari kita buktikan lan tanalul birra hatta, layak atau tidak kita dicintai Allah. Buktikan kepada Allah, kita akan mengorbankan waktu-waktu terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu. Melalui apakah itu? Minimal melalui yang 5 waktu kaum muslimin hamba Allah. Ingat, salat 5 waktu semua itu adalah ditempatkan oleh Allah. Yang mana waktu itu semua kita cinta dengan waktu itu. Dan wajib bagi kita hukumnya adalah untuk membuktikan kita layak nanti dicatat oleh peradaban rumah tangga kita, keluarga kita, bangsa dan negara ini, supaya kita memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini. Minimal paling terkecil dalam keluarga, ado oleh-oleh yang dibaca di anak cucu awak sebelum awak saya meninggal kita nanti bapak. Ingat 5 waktu ini adalah semuanya waktu-waktu terbaik, dan di situ diuji sanggupkah kita mengorbankan waktu-waktu terbaik kita. Pertama, salat subuh berjamaah. Untuk salat kita udah beres insya Allah, terutama mungkin yang sudah balik dan berakal. Tapi bagi anak-anak kita SD, SMP perlu dikawal. Salat. Untuk bapak kaum muslimin gak penting kita tanya salat. Insya Allah salat akan berjalan begitu. Tapi yang Allah inginkan haqqatu qatih, beda salat kita dengan yang lain apa? Apa beda salat jamaah Nurul Iman dengan tempat masjid yang ada di Padang Panjang, bahkan di Sumatera, bahkan di seluruh dunia? Dia salat, kita salat di awal waktu. Pasti berbeda di hadapan Allah nilai. Dan inilah pengorbanan kita. Salat mungkin telah kita lakukan kaum muslimin hamba Allah, tapi salat di awal waktu belum tentu kita semua. Beranikah kita mengorbankan waktu-waktu terbaik itu? Bahkan di subuh hari tadi ada azan yang ditambah as-salatu khairum minan naum. Kita lihat, jangan sampai kita di hadapan Allah kena dengan ayat Allah, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, kata Allah, siapakah mereka yang melampaui batas? Mereka yang kalau urusan dunia mau berpagi-pagi untuk mengurus dunia itu. Kita lihat kaum muslimin hamba Allah,
setiap Senin dan Jumat kalau pasar kita mulai jam 11 malam bahkan sore-sore sudah datang para pedagang untuk menggelar perdagangan, datang berdingin-dingin di pasar Padang Panjang, sayur dan segala macam untuk urusan dunia. Tapi untuk mendatangi masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hanya 2 rakaat Allah minta kepada kita. Dan saat itu waktu terbaik, as-salatu khairum minan naum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Inilah bentuk pengorbanan kita yang terkecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak minta kepada kita pengorbanan harta, pengorbanan anak, dan pengorbanan seperti Nabiullah Ibrahim, seperti Siti Hajar baru melahirkan harus dipisahkan, yang di situ tidak ada negeri bertuan, tidak ada minuman, tidak ada sebatang pohon pun. Tapi karena ini adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Allahu akbar. Allahu akbar. Salat subuh. Dan salat di awal waktu jauh lebih besar pahalanya ketimbang salat kita sendiri. Berbeda. Memang orang salat bertakwa benar, tapi orang salat berjamaah haqqa tuqatih, berbeda ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah, alhamdulillah khatib sering berjamaah di masjid dengan jamaah Nurul Iman. Alhamdulillah jamaahnya ramai. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ada tuntutan yang paling berat, bukan hanya sholat di awal waktu, tapi ada tuntutan yang paling berat di dalam sholat berjamaah di awal waktu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashirin. Dan inilah sholat kita yang lebih haqqa tuqatih lagi. Memang sholat di awal waktu, tapi sudahkah kita khusyuk di hadapan Allah? Perlu kita pertanyakan kaum muslimin. Bab salat tidak akan ditanya kita di hadapan Allah. Tapi pertanyaan untuk kita yang punya anak, punya cucu, punya tanggung jawab yang lebih berat, tidak lagi hanya sekedar salat, tapi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Lihatlah kaum muslimin, rentetan semua sholat. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita jaga kekhusyukannya. Dan yang paling tinggi dari semua itu adalah jagalah. Sudah mungkin sholat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sudahkah sholat kita itu benar-benar lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah? Kita ke masjid, kita khusyuk sholat, datang rajin ke masjid di awal waktu, bukan karena kita sedang jadi pejabat, bukan kita sedang menjadi ketua ini, tidak ada hubungannya. Saya datang ke masjid, ke musola tempat saya, lillahi rabbil alamin, tak ada hubungan. Itulah ikhlas. Dan segala amal yang akan dituntut oleh Allah, ikhlaslah. Allah tidak minta yang lain. Keikhlasan inilah stressing dari seluruh amal kita. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha tahun ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita, dan sehingga kita layak berada di barisan Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kita sudah mulai berkorban dengan waktu-waktu terbaik kita. Mungkin kita sudah menjaga kekhusyukannya sampai keikhlasan. Cukupkah yang 5 waktu? Tidak cukup. Masih ada di jam 10 pagi sholat duha. Berbeda sholat kita. Masih ada di tengah malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhal muzammil, bangun. Wahai orang berselimut, bangun, kata Allah. Para mufassir bersepakat, berselimut di sini ada 2 makna. Memang selimut yang kita pakai untuk menutupi kita hidup, kita tidur. Dan yang kedua adalah yang kita sedang diselimuti oleh dosa, permasalahan secara pribadi, suami, istri, anak, bangsa dan negara. Bangun, kata Allah. Qumil laila illa qalil. Bangun kalian, kata Allah. Kaum muslimin hamba Allah, salat adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan pribadi. Permasalahan kita suami istri, permasalahan kita dengan anak-anak kita, permasalahan bangsa dan negara ini. Ketika sholat tidak tepat pada posisinya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, inilah penyebabnya. Jadi ketika kita ada masalah pribadi
dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, apalagi dengan orang-orang yang kita pimpin di sekitar kita, itu tidak terlepas perlu kita evaluasi sholat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir kaum muslimin Allah, Allah tidak minta kepada kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan anak tercinta. Hari ini masih ada waktu beberapa hari ke depan, masih ada kesempatan kita. Ismail yang harus kita korbankan di kondisi kita hari ini adalah itulah harta kita, uang kita. Dan ini belum tentu tahun depan kita akan bertemu. Dan inilah bentuk kita mengakui umat Rasulullah SAW. Paksakanlah diri kita untuk melaksanakan kurban di tahun ini. Karena paket sholat itu akan sempurna kalau inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sholat tidak akan ada makna kalau tidak ada pengorbanan. Dan hari raya Idul Adha perlu menjadi pelajaran penting untuk kita. Berapalah uang 2.800.000 atau sampai 3 juta. Insya Allah untuk urusan dunia, fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya, untuk beli HP kita, beli televisi kita, beli segala macam peralatan yang kita miliki di rumah, lebih dari 2.800.000 kita usahakan. Bahkan kita rela menghutang-hutang untuk urusan dunia kita. Allah hanya minta pada kita tahun ini jangan sampai kita tidak ikut dalam membuktikan kita orang-orang yang di hadapan Allah menjadi haqqa tuqatih. Minimal inilah peluang terbaik untuk kita dan membuktikan kita sudah menjadikan orang yang paling mencintai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir kaum muslimin hamba Allah, semua rangkaian ibadah haji dan semua rangkaian ibadah di dalam hari Idul Adha ini. Ayat ini Allah tutup seperti yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah di rakaat kedua tadi. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, amalkan seluruh Islam itu secara kafah. Bawa Quran itu ke seluruh lini kehidupan kalian. Jangan ketaatan itu hanya di dalam masjid ketika kita berada di majlis-majlis taklim. Kalau di dalam masjid kita taat itu biasa. Kalau di Makkah orang rajin sholat itu biasa. Kalau kita hanya mengandalkan ketakwaan di dalam masjid, nanti terlalu sedikit kita bertakwa. Kalau bahasa orang, terlalu sedikit kita chatting dengan Allah. Berapa jam kita sehari dalam masjid? Berapa lama saudara-saudara kita yang hari ini wukuf di Arafah? Paling lama 40 hari. Setelah itu pulang kampung halaman. Tapi yang Allah inginkan adalah udkhulu fis-silmi kafah. Pengorbanan demi pengorbanan itu kata Allah, ingat. Ketika kita ingin rajin salat berjamaah, ketika kita ingin khusyuk dalam salat kita, ketika kita ingin memberikan yang terbaik di hadapan Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ingat, setan tidak akan bersenang diri. Dia akan terus mengganggu. Dia terus akan menggoda supaya kita jangan hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalas shalah, hayyalal falah. As-salatu khairum minal, dia akan ganggu. Dan inilah perjuangan kita kaum muslimin hamba Allah. Mudah-mudahan sekali lagi semua kita yang hadir tanpa kecuali dan termasuk generasi muda kami, anak-anak kami yang kami cintai kepada Allah. Jadilah kalian sebagai anak-anak yang dicontohkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Dan bahkan subhanallah, ketika orang tuanya mengajak, mungkin di saat-saat dia enak tidur. Orang Minang punya pepatah dan petitih bapak dan ibu. Ketik taraja-raja gadang tababaulah tuh jadi perangai. Artinya sejak kecil kita berikan kepada anak kita bimbingan subuh, zuhur, asar, maghrib. Ada sebuah kebudayaan yang tidak baik dan harus kita perbaiki bersama-sama. Biasanya kita sering membangunkan anak kita di subuh hari ketika hari Ahad mau ada didikan subuh. Kalau hanya di hari Ahad kita bangunkan mereka, apa bedanya kita dengan agama lain? Bagusnya setiap subuh anak-anak kita bangunkan. Kata ibu-ibu sayang dingin, itu bukan sayang, bukan bukti sayang kita kepada anak kita, tapi mengajar mereka.
Dan bapak dan ibu yang hadir rajin salat 5 waktu hari ini bukan serta-merta datang begitu saja. Karena bapak dan ibu sudah berinvestasi puluhan tahun yang lalu, maka datang ke masjid itu bagi kita tidak satu yang berat lagi. Kalau anak-anak kita apalagi hari ini, di usia-usia mereka yang hari ini pertarungan kehidupan mereka sangat berat, jauh berat. Musuh-musuh mereka sampai ke dalam kamar-kamar kita, menghancurkan masa depan anak-anak kita. Mudah-mudahan kaum muslimin hamba Allah, pelajaran Nabi Ibrahim, pelajaran sebagai istri, bapak, ibu-ibu semua, pelajaran sebagai anak kita saya jadikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan orang yang layak diabsen oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Muhammad SAW di barisan terakhir, barisan pertama nanti ketika tidak ada lagi syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kaum muslimin hamba Allah ada manfaatnya untuk khatib dan kita semua. Terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita lakukan selama hayat kita dan setelah ini, ya sampai kita dijemput oleh Allah, kita dimasukkan oleh Allah orang yang mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mencintai Siti Hajar dan menjadi penerus Ismail insyaallah. Kita awali doa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waddini wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, ampuni dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, hadir di tempat ini dengan berbanyak dosa ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami, dosa kami kepada istri kami, kepada suami kami, pada anak-anak kami. Ampuni dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, ampuni dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, di kiri kanan kami ada orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, kasihani mereka ya Allah, ampuni dosa mereka, sayang mereka seperti mereka yang kami waktu kecil. Dahulu mereka sempat meninggalkan salat ya Allah, tak sempat berinfak bersedekah, tak sempat menuntut ilmu ya Allah, karena kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, ampuni ya Allah. Ada di antara kami yang hadir pagi hari ini ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami yang mendahului kami ya Allah taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, jadikan tempat kedua orang tua kami, kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini anak-anak ya, anak-anak yang bisa mencontoh Nabi Ismail, memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa kami kepada ibu bapak kami, terutama yang telah mendahului kami ya Allah. Mereka sering sedih karena akhlak kami, karena mulut kami, bahkan kami pernah membentak mereka ya Allah. Astagfirullahaladzim. Boleh jadi ujian yang kami hadapi hari ini, kesusahan hidup yang kami hadapi hari ini, anak-anak kami yang tidak taat hari ini karena kami juga dulu derhaka pada orang tua kami. Ampuni ya Allah, di hari penuh barokah ini Allah, ampuni dosa beliau. Maafkan kami ya Allah, kami tak sempat ya Allah berbuat baik kepada orang tua kami yang telah mendahului kami. Allah ya Rahman ya Aziz ya Ghaffar ya Ghaffar ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka. Hanya doa yang bisa kami sampaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, jangan jadikan permusuhan kami beradik berkakak ya Allah, permusuhan kami mengazab kedua orang tua kami ya Allah.
Karena otomatis ya Allah kami tahu ya Allah apa yang kami lakukan di bumi ini, di muka bumi ini akan terus mengalir kepada orang tua kami. Kami sadar ya Allah di hari ini hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami meminta ya Allah. Dengarkan doa kami ya Allah. Hapuskan dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Di kiri kanan kami ada anak-anak kami yang kami cintai ya Allah. Mereka adalah buah hati kami ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Tuntun mereka ya Allah dengan ujian yang begitu banyak hari ini. Kami tak sanggup membina mereka 24 jam ya Allah. Bimbing mereka menjadi anak-anak soleh ya Allah dan soleh. Jadikan mereka Ismail di zaman kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Jadikanlah mereka orang-orang yang hafal Al-Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Kami tahu dari umat, kami tahu dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kami memiliki anak yang hafal Quran, dia akan mensyafaati 10 orang keluarganya yang terdekat masuk surga gratis. Jadikanlah anak-anak kami ini ya Allah. Jadikanlah mereka yang hafal Quran. Jadikanlah mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk menguasai semua keilmuan, dan keilmuan mereka bermanfaat untuk agamamu ya Allah ya Rahman ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana ya Allah. Kami dah lama salat ya Allah. Terima salat kami ya Allah. Walaupun dalam perjalanan salat kami sering lalainya ya Allah. Bahkan kami tahu Engkau ancam kami ketika kami lalai, fawailul lil musallin. Kami tahu ya Allah, tapi kami sering melanggar. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, puluhan tahun kami sudah melaksanakan sholat, tapi sholat kami paling berat ketika kami ya Allah untuk mendengar azan di awal waktu ya Allah. Berikan kami kekuatan setelah ini ya Allah, sehingga kami layak dicatat dalam peradaban kehidupan minimal rumah tangga kami ya Allah. Layak mendapatkan syafaat nanti yaumil akhir, dan diselamatkan nanti di hadapanmu yang di saat itu tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali ketika salat kami ini lulus di matamu. Ya Allah, bimbing kami, terima salat kami. Kalau lalai kami ya Allah ampuni ya Allah. Kalau kurang tolong berikan kekuatan kami untuk salat khusyuk berjamaah, menjaga keikhlasan di hadapanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Ya Allah, selama ini kami telah berzakat, berinfak, bersedekah, baca Quran, bahkan sampai kami menghafal Quran ya Allah. Jangan jadikan Quran yang kami baca, yang kami hafal, Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Ya Allah, jadikan Quran yang kami baca, Quran yang kami hafal, Quran yang kami amalkan, kami dakwahkan, kami bawa ke rumah tangga kami, pribadi kami, itu anak-anak kami. Jadikan ini mengangkat derajat kami di hadapanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Jangan sampai Quran yang kami baca, yang kami hafal, yang kami bawa setiap hari ini ya Allah, mengazab kami di hadapanmu nanti ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa tub alaina wa tub alaina ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami, taubat istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Terima ya Allah. Siapa lagi ya Allah kalau Engkau yang menerima taubat kami ya Ghafurur Rahim ya Ghafurur Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.